Dia melihat Zhang Lao Zhao. Wajahnya berwarna hijau sesaat. Seketika semuanya menjadi jelas. Ayah, kamu bingung ya? Dia bukan makhluk jahat, melainkan penyelamat keluarga kita. 2 tahun yang lalu. Jika bukan karena dia, keluarga kita tidak akan ada di sini hari ini. Kakek Zhang tertegun. Si Feng menahan air mata. Pelan-pelan mengungkapkan kebenaran. 2 tahun yang lalu, Zhang Laohan tiba-tiba jatuh sakit parah. Tertang di ranjang dan tidak bisa bangkit. Dia tampak sekarat. Si Feng berlari ke gunung untuk berdoa kepada Bodhisattva dengan jidat yang memerah. Bodhisattva, tunjukkan keajaibanmu. Jika kamu bisa menyelamatkan ayahku, seumur hidup menjadi lembu dan kuda. Begitu suara Omi selesai, seekor ular hitam muncul dari pohon, mengeluarkan lidahnya dan melihatnya. Si Feng hampir berteriak karena ketakutan. Tetapi ular hitam itu tiba-tiba mulai berbicara. Saya bisa menyelamatkan ayahmu, tetapi itu akan mengurangi 30 tahun pencapaian saya. Asal setiap awal bulan, pada 15 hari, naik gunung menemaniku berbicara sudah cukup. Si Feng terkejut dan senang. Dia langsung setuju. Menunggu hingga larut malam, ular hitam turun gunung bersama si Feng. Tiba di depan tempat tidur Zhang Laohan. Ular hitam membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah bola hitam yang bersinar, menggantung di atas kepala Zhang Laohan. Belum sampai setengah jam, bola itu menjadi tidak bercahaya. Tubuh ular hitam bergoyang sedikit. Sebelum pergi, ia tidak lupa mengingatkan si Feng untuk tetap percaya. Si Feng di depan tempat tidur, menjaga sepanjang malam. Tak disangka, keesokan harinya Zhang Laohan benar-benar terbangun. Dia juga bisa makan. Dalam waktu 2 hari, dia sudah bisa berjalan. Zhang Laohan bertanya kepada si Feng, metode apa yang dia gunakan? Kenapa ini bisa sangat efektif? Si Feng selalu ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana menjawab. Awalnya saat naik gunung, si Feng sedikit takut. Tapi setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa ular hitam berhati baik, tidak pernah melukai orang. Dia juga akan menceritakan hal-hal lucu di gunung kepadanya. Dia sering pergi ke gunung. Begitulah, dia menyimpan rahasia itu selama 2 tahun. Si Feng menangis semakin parah. Semuanya salahku karena tidak memberitahumu lebih awal. Itu yang membuatnya menderita. Zhang Laohan mendengar itu, air matanya mengalir deras. Ini salah saya, ya. Bahkan menganggap orang yang berjasa sebagai jahat, melakukan hal yang tidak berterima kasih. Dia berkata akan membawanya bersama si Feng. Mari kita pergi ke gunung untuk meminta maaf kepada orang yang berjasa. Baru saja sampai di pintu, pengantin wanita Wang datang membawa seorang pria. Tua Zhang kepala. Pria ini, Pan Lang, baru saja pindah ke desa kita hari ini. Dia bersikeras agar aku menjadi perantara. Aku berpikir, ini bukan kebetulan yang baik. Aku membawanya ke sini untuk dilihat si Feng. Zhang Laohan mengangkat matanya dan melihat Pan Lang tumbuh menjadi orang yang tampan. Hanya saja wajahnya sedikit pucat, tapi dia tidak punya pikiran untuk menjadi perantara. Dia terus-menerus menggelengkan tangan.